Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di FAA Channel. Kali ini saya akan sharing pengalaman saya dan penyesalan saya ketika meminjam pinjaman online. Nah, buat teman-teman kalau ingin berencana meminjam pinjol harus simak video ini ya, karena ini sangat cocok buat teman-teman yang mau pinjaman online ataupun sudah galbay pinjaman online. Nah teman-teman, penyesalan yang pertama yaitu dengan adanya iklan pinjol yang banyak di YouTube, TikTok maupun di Instagram, itu dengan iming-iming bunga rendah, cicilan murah, cair 5 menit dan hanya dengan KTP. Dengan iklan-iklan tersebut dia itu mendoktrin pikiran kita supaya dia mau meminjam di pinjol ini. Karena apa? Sifatnya manusia itu ketika ada barang murah dan ketika ada kesempatan yang baik dia akan ambil. Seperti halnya di pinjol ini. Karena pinjol ini strategi iklannya itu sangat pintar sekali. Hanya dengan cicil murah, cair dalam 5 menit dan hanya dengan menggunakan KTP. Bayangkan teman-teman, ketika meminjam di bank itu prosesnya sangat ribet sekali. Bahkan ada jaminan. Nah, dengan pinjol ini dia tidak ada jaminan dan hanya menggunakan KTP dan identitas kita. Nah, yang kedua, ketika kalian itu sudah meminjam di pinjol, kalian itu akan baru terasa karena bunganya itu tidak sesuai ekspektasi kalian. Karena di awalnya iklan itu dengan bunga 0,5 per hari ya. Bayangkan saja 0,5 kali 30 hari atau sebulan itu bisa dapat 20%. Bila kalian itu terlambat pinjaman online dan sudah jatuh tempo terlambat 1 hari, itu bunganya sangat besar sekali. Karena ada juga denda-dendanya ya teman-teman, yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian itu meminjam pinjol. Nah teman-teman, jika kalian itu menginginkan suatu barang yang harganya tidak kalian jangkau, saran saya jangan ambil cicilan. Karena pinjol ini menawarkan cicilan dengan bunga yang sangat tinggi. Semisal kalian itu ingin membeli sebuah TV dengan harga 1.500.000. Nah, bila kalian belum mempunyai uang, saran saya tabung dulu saja, jangan ambil cicilan pay later. Karena itu sangat memberatkan kalian ya. Nah, saya tahu pikiran kalian itu dengan mencicil itu dengan biaya murah dan tidak langsung dengan cash itu sekali. Cash itu biasanya dengan dana yang besar. Dengan kalian itu mencicil barang itu sangat meringankan kalian. Saya tahu persis pikiran kalian. Tapi justru ini adalah jebakannya ya teman-teman. Kalau kalian itu bayar cashnya itu 1.500.000. Ketika kalian ambil cicilan itu bahkan bisa sampai 2 juta lebih ya. Karena jebakan pinjol ini sangat efektif buat kaum menengah ke bawah. Dan sasarannya itu memang ditujukan untuk kaum menengah ke bawah. Kalau kaum menengah ke atas itu tidak bakal dia ambil cicilan, yaitu pasti belinya dengan cash ya. Nah yang ketiga, bila kalian itu tidak butuh banget, jangan sesekali meminjam pinjol. Ini sudah saya lakukan. Karena pinjol itu ada banyak sekali masalah ya teman-teman. Misal kalian itu tidak bisa bayar, itu akan diteror oleh DC. Itu memang wajib dalam dunia perpinjolan. Jika kalian tidak bisa membayar atau telat membayar, itu ada dendanya. Dendanya itu bukan main-main ya. Saya itu galbay di SPayLater Shopee, Spinjam itu per bulan sampai 5% dari hutang. Bayangkan teman-teman itu hutangnya banyak, dari 5% ini sudah bertambah terus ya, dan terus menerus sampai hutangnya menumpuk. Jadi bila kalian itu mau meminjam pinjol harus dipikir-pikir dahulu, karena sangat berat sekali ya ketika kalian itu tidak bisa membayar. Dan teror-teror dari DC ini jika tidak kuat bisa saja kalian itu stres ataupun bisa gila. Sebagai penutup, kemudahan teknologi zaman sekarang itu memang sangat canggih. Kalian itu bisa pinjam online. Dahulu itu tidak ada yang namanya pinjaman online ya. Dahulu itu hanya meminjam lewat koperasi dan lewat bank. Sekarang itu
Hanya dengan KTP kalian itu bisa meminjam dengan uang yang kalian inginkan. Jadi teman-teman jangan terjebak pada teknologi zaman sekarang dan harus pintar-pintar memanfaatkan teknologi zaman sekarang. Karena zaman itu cepat sekali berubah ya. Sekarang itu ada yang namanya AI yang bisa menggantikan pekerjaan. Itu kedepannya sangat sulit sekali ketika berkompetensi. Sekian, like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Next kita akan membahas apa lagi ya teman-teman. Silahkan komen di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.